Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat ini cuaca hujan. Kadang-kadang juga panas teriknya, gak karuan. Tetapi kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Biarlah mulut kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu. Puji Tuhan, kami naikkan kepadamu Tuhan. Segala puji syukur kami hanya bagi kebesaran nama-Mu. Kami berterima kasih karena Kau selalu hadir, Kau selalu menolong, dan Kau selalu menopang dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan belajar firman-Mu dan merenungkan serta melakukannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bacaan pada pagi hari ini terambil di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya 46 ayat yang keempat Bapak Ibu. Sebuah lagu ya. Haleluya. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Firman-Nya hari ini sangat indah sekali. Puji Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu lansia bersyukur. Wow. Ya. Lansia bersyukur. Lansia adalah lanjut usia. Ya. Yang saya pelajari, lansia itu terbagi atas 3 ya. Dari umur 59 sampai 60 sampai berapa itu? 62 kalau selanjutnya menjadi lansia. Lansia, lanjut usia, konotasinya adalah orang-orang yang tidak bisa apa-apa, orang-orang yang tidak berguna, orang-orang yang merepotkan. Kita sering mendengar cerita atau kesaksian bahwa di negara Jepang itu kalau sudah lansia itu digendong anaknya dengan berpamitan, kita akan jalan-jalan ya, Ma. Digendong belakang, nanti ditaruh di pinggiran tebing begitu, lalu ditinggal supaya tidak merepotkan anaknya. Ya, sangat tragis sekali. Tetapi puji syukur ya, saya mendengar bahwa di Jakarta ini mulai dibuka pekerjaan yang dibutuhkan itu adalah justru lansia yang lanjut usia. Wow, ini yang punya perusahaan ini sangat bijaksana sekali ya. Sehingga lansia juga bisa bekerja ya. Saat ini dibuka suatu lowongan untuk lansia pekerjaan. Dan ternyata lansia ini kan berguna, bukan tidak berguna, sangat berguna. Ya. Di dalam Yesaya 46, kalau kita melihat para dewa Babel tidak berdaya. Ya. Ini kan menceritakan bagaimana orang-orang Israel ini ditawan di Babel ini. Menjadi tawanan bukan suatu hal yang gampang, bukan suatu hal yang enak. Seperti waktu kita dijajah ya, oleh Belanda atau oleh Jepang ya. Saya tidak merasakan, tetapi terkadang saya bayangkan, apakah saya bisa seperti ini sekarang? Tidak, semua dibatasi. Semua dibatasi. Nah, namanya dijajah, namanya kerja rodi, itu kan menjadi tekanan tersendiri bagi orang-orang Israel. Bagi para pejuang-pejuang kita ya, yang merindukan kemerdekaan. Tidak ada yang enak untuk dijajah. Tapi puji Tuhan, sekarang kita menjadi bangsa yang merdeka. Puji Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memberikan penghiburan kepada mereka. Ya. Tuhan memberikan harapan kepada orang Israel. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu
dan menyelamatkan kamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita, termasuk saya, ya, yang lansia ini menerima diri kita apa adanya. Pasti tenaga kita mulai berkurang. Pasti kecantikan kita mulai memudar. Ya, yang bapak-bapak ketampanannya mulai berkurang. Rambut mulai rontok. Ya, jalan tidak bisa gesit lagi. Penyakit mulai antri datang kepada kita. Ya, tapi kita mau bersyukur. Ya. Memang lansia harus begitu, ya kita harus menerima. Bisa menerima diri sendiri bahwa kita ini sudah lansia. Kita juga berterima kasih dalam perjalanan kita. Ada banyak pengalaman bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita sampai kapanpun. Bukan saat kita kuat, bukan saat kita gagah, sampai kita menjadi lansia pun Tuhan tetap peduli dan Tuhan memberikan masa depan yang indah kepada kita. Dikatakan di sini sampai masa putih rambutmu. Ya, ini kan ciri-ciri rambut memutih itu biasanya sudah berumur 50 tahun ke atas, tapi sekarang tidak bisa. Ya, tidak bisa menjadi patokan bahwa rambut putih itu lansia. Anak muda juga mulai ingin mempunyai rambut putih. Ya, rambut putih. Nah, kan jelas bahwa Tuhan ini sangat peduli kepada mereka yang sudah lanjut usia dengan kehidupan yang tertekan dalam pembuangan di Babel. Mungkin kita tidak mengalami seperti orang Israel, kita tidak dijajah, kita tidak dibuang di Babel itu. Kita bukan menjadi orang buangan atau budak, tetapi kita juga bisa menjadi budak. Budak oleh emosi kita. Kita dijajah oleh pikiran kita yang negatif. Ya. Waktu kita dirampas oleh kesenangan kita. Oleh karena itu saat ini siapapun kita yang sudah tidak muda lagi, kita tidak boleh pesimis. Tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat memberkati keluarga kita, bekerja dengan semangat. Karena sampai kapanpun Tuhan peduli dan Tuhan mengasihi kepada kita. Jangan sekarang kita bilang, aku sudah tua gak bisa apa-apa di gereja. Jangan. Setidak-tidaknya bisa menjadi pendoa, bisa menjadi tim kunjungan yang bisa memberkati satu sama lain, bisa menguatkan satu sama lain. Oleh karena itu, siapapun kita, biarlah kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Karena Tuhan terus peduli dalam kehidupan kita. Tuhan memperhatikan dan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani Tuhan sampai memutih rambut kita. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Saat ini saya juga diingatkan untuk saya tetap mengasihi diri kita sendiri, menerima diri saya sendiri bahwa saya tidak muda lagi. Ya, tetap percaya diri. Apa yang bisa saya lakukan untuk pekerjaan Tuhan, saya akan lakukan selagi saya bisa. Saya meneladani kesetiaan dan keseriusan Bapak Ibu Saudara sekalian dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Nah, itu menjadi contoh. Bapak Gembala kita, Ibu Gembala kita, Wakil Gembala kita menjadi contoh untuk saya tetap fight di dalam Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita saling menguatkan satu sama lain di dalam Tuhan.
Ya, kalau saudara kita mulai lemah, kita kuatkan dengan janji-janji firman Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Tiada terukur kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu. Tiada terselami Tuhan, penyertaan-Mu, perhatian-Mu kepada kami. Tiada terhitung berkat-berkat yang Kau curahkan kepada kami. Tidak ada alasan untuk kami mulai kendor melayani Tuhan, untuk kami menjauhkan diri kepada Engkau. Biarlah Tuhan tarik hati kami untuk terus mengasihi Engkau dalam kondisi apapun. Karena kami percaya dalam suka dan duka Engkau terus hadir. Engkau terus memberikan penghiburan, kekuatan, berikan hikmat-Mu kepada kami supaya kami cakap Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kami. Engkaulah sumber hikmat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Lansia tetap semangat di dalam Tuhan. Amin.